Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang saya cintai dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena hari ini kita semua sehat, dan di tahun yang baru 2022 saya berdoa supaya kita bisa bangkit lagi dari berbagai situasi yang sulit di 2 tahun terakhir, ya 2020 dan 2021. Saya berdoa supaya tahun 2022 adalah tahun di mana Tuhan memulihkan segala aspek kehidupan kita, termasuk hubungan suami istri dan juga keuangan keluarga. Tema saya hari ini adalah rahasia supaya tidak perlu khawatir dengan masa depan. Rahasia supaya tidak perlu khawatir dengan masa depan. Saya baca satu ayat dari Matius pasal 6 ayat 25. Saya bacakan buat kita. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, ayat ini, ayat 25 sampai 34 itu bicara tentang prinsip kekhawatiran dalam kehidupan. Tapi bukan cuma itu, tapi mengajarkan tentang pentingnya kita mempercayai Allah. Nah, prinsip yang pertama supaya kita tidak usah khawatir dengan masa depan kita adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau hari ini Anda belum membuka diri menerima Yesus, saya menantang Anda secara pribadi untuk pertimbangkan ini. Kalau Anda belum membuka diri dan menerima Yesus, bukalah hati Anda dan berdoa supaya Anda boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, sehingga Anda diselamatkan dan punya hidup yang kekal. Karena masa depan itu bukan cuma terkait dengan nanti Anda tua, tetapi ini soal selanjutnya. Nah, Yesus memberikan kepada kita kekekalan, hidup yang kekal bersama dengan Dia. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, prinsip supaya kita tidak usah khawatir, terbebas dari khawatir akan masa depan kita. Nanti hidup saya bagaimana ya? Nanti masa depan seperti apa ya? Ketika kita percaya Yesus, maka Yesus bertanggung jawab dengan masa depan kita. Ketika Anda dan saya percaya Yesus, maka Anda tidak lagi sendiri, kita tidak lagi sendiri. Karena kita bersama dengan Yesus, janjinya berkata bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, tidak ada orang yang bisa berjanji seperti Yesus berjanji kepada kita. Tidak ada satu orang pun yang mampu, yang bisa memimpin kita melewati hari-hari yang sulit, dan sampai di akhir hidup kita tetap setia menuntun kita. Hanya Yesus. Jadi prinsip yang pertama adalah pastikan Anda membuka hati dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Kalau Anda sudah percaya Yesus, perteguhkan iman Anda bahwa hanya Yesuslah yang memberi jaminan buat kehidupan Anda yang kekal nanti, kehidupan masa depan Anda, bahkan hidup kekal dikasih Yesus kepada setiap orang yang percaya kepada. Itu prinsip yang pertama, yaitu pastikan Anda percaya Yesus. Hal yang kedua untuk memastikan bahwa kita tidak usah khawatir tentang masa depan kita, yaitu kita mengutamakan Allah. Di ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ungkapan ini sangat mendasar dan sangat penting sekali, karena ini menyangkut dengan prinsip hidup kita selama kita hidup di muka bumi ini. Ini dasar hidup kita. Kalau kita berpijak pada prinsip ini, yaitu mengutamakan kehendak Allah, memprioritaskan Allah dalam kehidupan kita, dalam segenap aspek kehidupan kita, keluarga, bisnis. Jadi kalau kita bayar pajak yang benar. Ketika kita menjadi jaksa, ya jadi jaksa yang benar. Ketika jadi polisi, jadilah polisi yang benar. Ketika kita jadi hakim, jadilah hakim yang benar. Ketika kita jadi sopir angkot, jadilah supir angkot yang benar. Ketika saya menjadi seorang direktur perusahaan, jadilah direktur perusahaan yang baik. Ketika saya menjadi seorang mahasiswa, dosen, profesor, jadilah dosen dan profesor yang mengutamakan Allah dalam kehidupan kita. Artinya, siapapun kita, apapun profesi kita, apapun status sosial kita, prinsip kedua adalah supaya kita tidak takut dan khawatir tentang masa depan kita. Maka ayat 33 membawa kita pada satu prinsip, yaitu utamakan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kehendak kita ada, tapi tempatkan kehendak kita di bawah kehendak Allah. Jadi kehendak Allah yang mengatur kehendak kita. Kehendak kita dituntun oleh kehendak Allah, sehingga pastikan bahwa kehendak Allah itu menuntun kita di semua lini kehidupan kita. Nah, banyak sekali orang bermasalah ketika dia mengambil jalannya sendiri. Paulus mengatakan di Roma pasal 1 bahwa manusia di akhir zaman itu menggantikan kebenaran dengan dusta dan memuja dusta itu sebagai kebenaran. Padahal itu bukan kebenaran. Yang kebenaran ditolak sebagai tidak benar, dan yang bukan kebenaran ciptaan sendiri ditempatkan sebagai benar, dan dia mempercayai kebenaran yang dibuat. Padahal itu tidak benar.
Jadi mengutamakan kehendak Allah, pastikan bahwa kita membaca firman Tuhan tiap pagi. Supaya kita berdialog dengan firman Tuhan. Kita tahu pesan firman Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Kita tahu apa yang Tuhan kehendaki. Kita tahu apa yang Tuhan maksudkan. Kita tahu tujuan Tuhan di balik setiap pembentukan Tuhan atas kehidupan kita. Ingat bahwa apapun kita, siapapun kita, Tuhan tempatkan kita di bidang kita untuk menjadi garam dan terang. Nah, kebanyakan orang dalam apologetika itu berusaha menjawab pertanyaan orang tentang kekristenan. Apa itu kekristenan? Siapa itu Yesus? Allah Tritunggal. Hari kiamat. Orang bertanya tentang keselamatan, tentang otentik kitab suci, bertanya tentang A, B, C, D. Tapi apologetika terbaik adalah hidup seperti yang Tuhan inginkan. Waktu kita hidup benar di tengah-tengah dunia tidak benar, orang lain melihat bahwa ada satu komunitas orang percaya yang hidupnya berbeda. Mereka tidak aneh-aneh, mereka tidak menyimpang, mereka tidak provokasi, mereka melihat integritas, kejujuran, tanggung jawab, kematangan, prestasi, nilai-nilai kasih terungkap dalam kehidupan mereka. Dan ketika orang melihat itu, mereka tertarik dan mereka bertanya, apa rahasianya? Maka itu kesempatan kita mengatakan ini karena Yesus. Itu apologetika terbaik. Jadi bukan sekedar membela, kita harus membela, lebih tepat menjelaskan. Tapi saya lihat apologetika kebanyakan di Indonesia sama sekali perdebatan kusir yang memalukan malah. Sudah tidak bermutu, memalukan lagi. Karena diksinya itu kasar. Memaki-maki orang, menghina orang yang berbeda keyakinan dengan dia. Padahal Anda harus menjelaskan Yesus. Nah, penjelasan itu tidak hanya sebuah penjelasan sistematis secara verbal tentang konsep keyakinan iman Kristen. Bukan. Tetapi lebih jauh adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan keyakinan kita dalam kehidupan keseharian kita. Sehingga itu jauh lebih menarik. Dan ini yang saya katakan bahwa biarlah orang melihat terangmu bercahaya di tengah dunia yang gelap. Sehingga mereka memuliakan Bapa yang di surga. Jadi efek daripada kehidupan kita yang benar adalah karena kita mengutamakan Allah dalam kehidupan. Dan dalam kaitan tema saya, kita tidak usah khawatir masa depan kita sejauh kita mengutamakan Allah dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga supaya kita tidak khawatir tentang masa depan kita adalah mari kita belajar bekerja dengan baik. Nah, responsibility kita dalam pekerjaan itu menjadi satu catatan penting di penjelasan saya ini. Yaitu bahwa kita bertanggung jawab dengan waktu yang Tuhan kasih. Jangan kita lihat orang lain lebih daripada kita. Tapi mari kita belajar melihat apa yang Tuhan kasih buat saya. Waktu saya, potensi saya. Setiap orang punya potensi yang Tuhan kasih. Nah, mari kita gali itu. Mari kita kembangkan itu. Sehingga apa? Kita bisa mengembangkan diri kita sebaik mungkin. Ingat bahwa setiap pengalaman hidup kita, Tuhan sudah bentuk kita. Nah, saya belajar tentang karakter manusia selama saya memimpin begitu banyak orang dalam konseling. Maka saya melihat bahwa ada satu hal yang sangat penting adalah komitmen dia untuk bertanggung jawab dengan hidupnya. Itu juga prinsip bagi pemulihan orang-orang yang stres dan depresi, anak-anak yang pakai narkoba. Apakah kamu mau bertanggung jawab dengan kehidupan kamu? Nah, biasanya anak-anak manja itu mereka menyuruh orang tua mengambil keputusan buat mereka. Jadi kalau salah, orang tua bertanggung jawab. Mereka sendiri tidak mengambil keputusan. Mengapa? Karena mereka ingin enak. Dan ini berbahaya sekali ketika orang tua satu hari meninggal dan dia harus menghadapi situasi dia sendiri tanpa pendampingan orang tua. Nah, orang tua sekarang yang memecahkan anak-anaknya harus sadar untuk belajar untuk anak-anak itu punya komitmen bertanggung jawab dengan hidupnya. Nah, ketika seseorang kita lihat tidak bertanggung jawab dengan hidupnya, maka dia tidak bertanggung jawab juga dengan pekerjaannya. Ketika kita menjadi mahasiswa, kita belajar. Kita belajar sungguh-sungguh karena ini persiapan buat ke depan. Ketika Tuhan kasih pekerjaan, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan saya adalah, mau nggak kita bertanggung jawab dengan kehidupan kita? Karena pekerjaan itu salah satu sarana untuk mengembangkan tanggung jawab kita untuk kehidupan kita. Kita tidak bisa menyuruh orang lain bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kita tidak bisa menyuruh orang lain untuk bertanggung jawab dengan setiap pilihan yang kita buat. Kita bertanggung jawab baik atau buruk atas setiap pilihan yang kita buat sendiri. Nah, orang tua harus giring anak untuk belajar ambil keputusan sejak kecil dan bertanggung jawab dengan keputusan yang diambil. Ini menolong dia untuk matang. Dan orang yang matang salah satunya adalah dia mampu buat satu keputusan dalam hidupnya dan dia bertanggung jawab atas keputusan itu. Bukan melemparkan tanggung jawab itu ketika ada masalah. Nah, kebanyakan anak-anak saya bimbing itu, saya tanya, you mau nggak sembuh? You mau nggak sembuh? Mau, Pak. Yakin mau? Oke, you bayar harganya. Karena proses pembentukan ini, proses pembentukan formasi iman, karakter,
skill dan pengalaman hidup kamu sangat bergantung pada jawaban kamu. Apakah kamu mau untuk bertanggung jawab dengan kehidupan kamu? Supaya kita jangan sampai susah di kemudian hari karena kita tidak mempersiapkan itu dengan baik, maka bekerjalah dengan baik. Bekerjalah, ini seperti kita menabur. Kalau kita menabur dengan baik, satu hari kita akan menuai apa yang kita tabur dengan baik. Kalau kita hari ini bermalas-malasan, kita tidak mau bertanggung jawab dengan kehidupan kita, maka satu hari kita bertanggung jawab juga. Tapi itu telat, dan ketika itu terjadi karena orang lain yang selama ini menjadi andalan kita, saudara kita sudah pergi karena meninggal dunia, orang tua misalnya, maka di titik itu kita mengalami tekanan yang hebat. Kenapa? Karena pada saat itulah kehidupan kita terlalu berat untuk kita mulai. Kenapa? Sudah terlalu telat. Dan banyak orang yang karena sudah terlalu telat tidak siap, akhirnya menjadi stres dan depresi. Poin ketiga adalah bekerja dengan sebaik-baiknya untuk masa depan Anda. Saya ingin mengutip satu bagian dari surat Yeremia kepada orang-orang buangan di Babilonia. Dia menulis surat untuk mengingatkan mereka supaya mereka mengusahakan kesejahteraan negeri di mana mereka tinggal. Mengapa? Karena kesejahteraan negeri itu juga kesejahteraan kamu. Nah, apa yang saya mau bahas dari satu petikan surat Yeremia kepada orang buangan ialah Yeremia mendorong mereka untuk melakukan yang terbaik dimanapun mereka berada. Nah, untuk itu diperlukan dua hal, bukan hanya komitmen untuk berbuat yang maksimal, yang terbaik dimanapun Tuhan menaruh kita, menempatkan kita. Siapapun kita dan di posisi manapun, apapun profesi dan pekerjaan kita, lakukanlah yang terbaik. Dan yang kedua, ini menyangkut soal kesabaran. Banyak orang menanam tapi tidak sabar untuk merawat sampai tanaman itu membuahkan hasil. Banyak orang berjuang tapi keburu pergi sebelum perjuangannya memberikan hasil yang dia harapkan. Nah, dalam kajian saya, dalam pengalaman saya, pembimbingan, banyak orang di awal komitmennya bagus, tapi ketika dia mulai diproses, dia mulai rasa nggak nyaman. Diproses dia rasa sakit, diproses dia keluar suara nyamannya. Dan pada saat itu yang saya maksudkan di sini menjadi penting, yaitu kesabaran. Ya, adversity question atau resiliensi, daya tahan seseorang, kemampuan tahan banting dalam perjuangan mencapai hal yang terbaik dalam hidupnya menjadi penting. Yudas misalnya contoh buruk dari dia tidak memiliki resiliensi dalam hidup dia. Dia punya adversity question itu rendah sekali, daya tahan dia rendah sekali. Jika ada benturan dia undur, bahkan dia mengkhianati gurunya. Demas itu contoh yang lain, melayani semangat bersama Paulus, tapi satu titik dia tergoda dan meninggalkan Paulus dengan tim dalam pelayanannya. Saul mulai dengan baik, tapi dia tidak jujur, dia tidak sungguh-sungguh, tidak patuh, kepatuhannya rendah. Akhirnya dia tidak tahan, dia mundur juga. Ending hidupnya Saul menyedihkan. Mengapa? Di awalnya dia semangat, tapi dia tidak konsisten. Jadi adversity quotient atau resiliensinya, daya tahannya atau perjuangan yang baik itu tidaklah kuat seperti semangatnya. Semangatnya kuat, tapi daya tahannya untuk berjuang sampai berhasil tidak kuat. Dan untuk itu, mari kita berdoa supaya surat yang dikirim Tuhan melalui Yeremia kepada orang buangan di Babel kita maknai, yaitu apa? Usahakanlah kesejahteraan negeri itu. Pesan yang saya tangkap dari sepenggal pesan Yeremia kepada orang buangan di Babel adalah berjuanglah, lakukan yang terbaik dimanapun Tuhan menempatkan kamu, dan sabar karena 70 tahun itu adalah waktu Tuhan, bukan waktu kamu. 70 tahun itu adalah waktu yang Tuhan tetapkan, bukan atas usul kamu. Jadi Tuhan anggap 70 tahun itu cukup untuk membuat you sadar dan dewasa. Jadi diperlukan bukan saya komitmen untuk melakukan terbaik dimanapun Tuhan menempatkan kamu, tetapi lebih daripada itu adalah kita harus sabar. Kita harus punya resiliensi yang kuat. Kita perlu punya adversity question yang baik, kemampuan menanggung beban dalam kita berjuang mencapai apa yang kita rindukan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Amin.